Assalamualaikum Bang Nuim Hayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya duka lagi kabar dari negeri tercinta, bukan begitu Bang Nuim? Apa yang didengar di Iya, Australia akibat ini? Karena ini jadi berita dunia luar biasa akibat Kanjuruhan ini. Peristiwa Inggris itu juga menjadi pelajaran. Mungkin Bang Nuim tahu ya, ini urusan gas air mata atau gas air mati ini ya menjadi trending sekarang ini. Apa yang Bang Nuim bisa lihat dari peristiwa dan dengar dari kesimpulan yang warawiri pagi hari ini? Silakan Bang Nuim. ada beberapa hal yang menarik, Hmm. menarik sekali. Bahwa ini penggunaan gas air mata yang sangat kuat. Biasanya dipakai kalau di banyak tempat di luar negeri mereka menggunakan apa yang disebutkan sebagai meriam air. Hmm. Ya, meriam air ini jadi orang disiram dengan air. Jadi orang ketakutan, apalagi karena di negara-negara di mana sepak bola dimulai pada musim dingin. Jadi kalau disemprot dengan air dingin ya mereka akan menggigil ya, seperti orang kena malaria. Nah, jadi kalau dengan gas air mata ini ada pandangan di Indonesia bahwa dengan mencoletkan katanya di bawah mata kita odol gigi katanya untuk sikat gigi itu bisa katanya menjadi semacam penangkal gas air mata. Itu sebenarnya tidak benar. Itu satu hal. Kedua adalah soal disiplin. Disiplin dalam hal ini bagaimana para pendukung klub Malang itu Arema tidak barangkali puas dengan hasil 2-3 yang dialami oleh klub kesayangan mereka melawan Persebaya, lalu mereka turun untuk melakukan semacam unjuk rasa ketidakpuasan mereka. Jadi ada beberapa hal barangkali yang perlu kita pelajari terlepas dari apa yang terjadi di Peru seperti yang dikatakan tadi tahun 1964. Orang Inggris itu suka mengatakan bahwa orang Melayu di Asia Tenggara itu ada sifatnya yang tidak dimiliki katanya oleh orang-orang lain. Ini tidak benar. Makanya dalam bahasa Inggris itu ada perkataan amok, A-M-O-K. Itu dari bahasa Indonesia mengamuk, seakan-akan tidak ada padanannya dalam bahasa Inggris. Dan dikatakan bahwa orang Melayu itu cepat sekali naik darah. Cepat kali naik pitam kata orang kita. Jadi mengamuk dan lain sebagainya. Jadi mereka ini sebenarnya harus, sebagaimana dikatakan oleh sementara kalangan, kita barangkali harus memberikan pendidikan yang lebih teguh lagi, yang lebih intensif ya kepada ya masyarakat kita secara keseluruhan agar bisa menerima kekalahan secara sportif. Sebab kata orang Melayu, menang kalah itu adat permainan. Oke, terjadi di Hillsborough. Di Hillsborough Inggris itu yang disebutkan tadi, itu adalah karena adanya kawat, ada pagar, sehingga orang tidak bisa lepas ke lapangan. Jadi terhimpit ya, dari belakang terhimpit, dan itu menimbulkan kematian tidak sampai 100 orang, tapi ya juga jumlahnya sangat luar biasa. Dan salah seorang penderita dari kejadian di Hillsborough itu baru meninggal beberapa hari yang lalu setelah 32 tahun kejadian itu. Jadi hal-hal ini adalah soal disiplin barangkali yang perlu, dan juga barangkali meriam air lah lebih bagus disediakan daripada gas air mata. Tetapi seperti dikatakan oleh Kapolda Jawa Timur, ya kata itu anarki, kita melakukan penertiban sesuai dengan barangkali protokol yang diadut oleh Polri, kita tidak tahu. Jadi kalau ada kiranya penyelidikan yang akan dilakukan untuk menguakkan apa sebenarnya terjadi seperti yang dianjurkan oleh Presiden, ya kita nantikanlah. Dan mudah-mudahan ini menjadi suatu pelajaran, karena pada hemat saya ini bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Dan ini tidak akan hanya terjadi di Indonesia, tapi bisa juga terjadi di tempat lain. Sebagai suatu contoh bisa saya kemukakan begini. Minggu yang lalu di Melbourne ini diselenggarakan final permainan sepak bola ala Australia. Itu luar biasa. Dihadiri oleh 100.028 orang dan tidak ada insiden apapun. Pernah ada kejadian misalnya di Sydney ketika salah seorang pemain dalam olahraga ala Australia ini, sepak bola ala Australia ini mencetak gol yang ke-1000. Itu penonton, para penggemarnya langsung turun ke lapangan, tapi tidak ada masalah. Hanya mereka ingin menyampaikan ucapan selamat kepada pemain itu dan selesai, tidak ada masalah. Ya kadang-kadang terjadi baku hantam seperti bonek dari Persebaya, tapi itu hanya terbatas ya, tidak sampai seperti apa yang terjadi di Malang, yang sungguh sangat membuat kita tentu sangat prihatin, sangat sedih ya melihat begitu banyak yang tewas boleh dikatakan secara sia-sia, karena kita harus mengingat
adat permainan itu menang kalah. Kita tidak bisa selamanya menang, tidak bisa selamanya kalah. Makanya ada diktum yang mengatakan lebih baik bermain dengan baik dan kalah daripada bermain dengan tidak baik dan menang. Jadi kita mesti bisalah menerima kekalahan itu, dan apalagi kekalahan itu kan jujur kita lihat di atas lapangan. Nah, kalau seperti yang terjadi di Peru, itu kan amarah dari penonton karena pada hemat mereka ada putusan wasit yang tidak benar, yang merugikan tim mereka. Kalau dalam hal ini kan karena kekalahan saja mereka sakit hati. Tidak bisa selamanya menang. Kalau harus menang terus ya tidak usah bertanding. Tinggal di rumah saja. Barangkali ini menjadi satu pelajaran lah untuk kita di masa depan. Tapi ini bukan yang pertama dan ini bukan yang terakhir pada hemat saya. Seperti dikatakan tadi, sering terjadi terutama di negara-negara Afrika termasuk di Mesir, di Ghana, di tempat-tempat lain. Jadi hal ini nampaknya sudah merupakan menjagat raya, dan kita tidak ingin menjadi salah satu dari anggotanya. Kalaupun bisa dikatakan ada kumpulan di mana selalu terjadi kericuhan dalam pertandingan sepak bola. Ya, memang ini di tengah nama Indonesia di dunia bola mulai terlihat, maka ini nampaknya akan ada hukuman dari FIFA ini tentang kejadian ini. Apa Bang Nuim bisa ancer-ancer gitu? Ini apa yang akan FIFA lakukan terhadap Indonesia, Bang Nuim? Bisa saja, karena FIFA itu sangat punya perhatian ya, terhadap pertama nama baik sepak bola. Oleh sebab itu kalau di Eropa itu yang sering menjadi masalah sekarang ini adalah rasisme. Dan bahkan rasisme saja bisa menyebabkan suatu klub dihukum ketika dia bertanding tidak boleh ada penonton. Jadi kalau terjadi hal yang seperti dialami oleh Arema dan Persebaya ini, nampaknya FIFA akan mengambil tindakan. Walaupun tentunya FIFA akan mempertimbangkan bahwa kita sekarang ini dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Kalau kemudian diberikan sanksi lagi, kita akan lebih sedih lagi. Tetapi demi masa depan, FIFA nampaknya akan bertindak. Apakah kita kena skorsing? Apakah barangkali hanya Arema dan ada Arema yang akan dikenakan skorsing karena Arema adalah tuan rumah? Itu harus kita nantikan bagaimana keputusan FIFA. Karena FIFA bertanggung jawab dalam hal-hal seperti ini. Apalagi menjelang tanggal 22 November yang akan datang, yang dalam mana pertandingan-pertandingan dalam rangka Piala Dunia akan dimulai di Qatar. Jadi mereka nampaknya akan mengambil tindakan untuk menjaga agar di masa depan hal serupa jangan sampai terulang lagi di Indonesia. Ya. Nah, Bang Nuim memang ya mudah-mudahan ya ini menjadi pelajaran selalu ya, evaluasi, tapi kadang terulang lagi. Nah, Bang Nuim, kita lihat ini macam seru juga, macam permainan bola atau macam balap-balapan ya tentang perpolitikan di Indonesia. Hari ini Bang Nuim dengar Partai Nasdem akan mendeklarasikan. Sebelumnya Ahad pagi kemarin Koran Tempo sejak tanggal 1 Oktober itu memberitakan tentang sepak terjang Firly Bahuri di KPK terhadap Anies Baswedan. Apa yang Bang Nuim lihat dari manuver-manuver di awal Oktober ini, di Hari Kesaktian Pancasila ini? Silakan Bang Nuim. Itulah dia. Itu dia menjadi sangat menarik ya, bahwa kalau memang betul nampaknya Firly Bahuri tidak membantah secara langsung dalam keterangannya yang terakhir ya. Setelah adanya laporan dalam Koran Tempo yang mengatakan seakan-akan ada arahan dari pucuk pimpinan tertinggi agar Anies Baswedan yang terutama dalam survei yang dilakukan oleh CSIS. Nah, ini survei yang barangkali lebih dipercaya walaupun CSIS itu selalu dicitrakan sebagai suatu lembaga yang kurang simpatik atau kurang bersahabat dengan Islam dan Muslim. Tapi mereka membuat suatu survei yang seakan-akan memberikan tempat yang sangat terhormat kepada Anies Baswedan. Tidak mutlak pasti akan menang, tetapi bisa membahayakan. Karena kalau kita melihat apa yang terjadi ketika Anies Baswedan berhadapan dengan Ahok, pada waktu itu kan sampai orang seperti Rohut Sitompul mengatakan kalau Anies menang saya potong telinga saya. Tapi tidak ada yang menuntut agar dia memotong telinganya ketika Anies menang. Nah, oleh sebab itu kalau sekarang ini Nasdem yang boleh dikatakan sejak tahun 2019 barangkali Nasdem mengatakan kami melihat ke depan. Jadi maksudnya melihat yang remaja.
Yang remaja dalam hal ini adalah Anies Baswedan. Dan ini nampaknya menjadi pegangan ya oleh Nasdem, dan hari ini sekitar nanti barangkali jam 13 waktu Indonesia Barat atau jam 17 di Melbourne. Sekarang perbedaan antara Melbourne dengan Indonesia Barat sekarang 4 jam ya sejak kemarin. Karena memasuki musim semi. Sepakat ya. Nah, ya nampaknya ini akan mungkin menyatakan Anies sebagai salah satu calon. Nah, kalau dia dipasangkan dengan putranya SBY, ini nampaknya dua tenaga ini orang muda. Mungkin inilah yang dimaksudkan sebagai masa depan. Ini orang muda yang sejauh ini belum terbukti ada cacat apa-apa, kecuali barangkali Anies yang katanya telah disyaratkan agar kalau bisa dikriminalisasi atau dipenjarakan atau bagaimanalah supaya dia tidak tampil. Tapi apakah kemudian nanti Nasdem bisa mencapai threshold ini, ambang batas 20%? Ini juga satu hal. Karena memang sesuatu yang terjadi ya ketika Anies berhadapan dengan Ahok, seperti kita sudah katakan sejak sebelumnya, itu sesuatu yang di luar nalar manusia. Dan itu merupakan dosa tidak berampun. Sehingga kalau ada kesempatan Anies akan tampil lagi untuk mengikuti misalnya pemilihan presiden, dan ini dianggap bisa saja terulang. Dan ingat kemenangan Anies terhadap Ahok itu lumayan besar, lumayan gede kata orang kita zaman sekarang. Jadi bukan hanya 49-51%, tapi lebih dari itu. Jadi kemungkinan untuk Anies menang kalau memang dia nanti diusung oleh koalisi partai-partai yang memiliki kekuatan threshold 20% ini bisa saja dia kemudian akan menang. Walaupun sekarang ini kabarnya gencar sekali di berbagai daerah seperti di Aceh, di mana-mana yang menginginkan agar Firly Bahuri diangkat menjadi presiden. Kalau bisa dipilih menjadi presiden, bukan diangkat. Karena kemampuannya untuk membasmi korupsi, tapi tidak ada yang mengingatkan bahwa Firly Bahuri ini masih belum juga menangkap Harun Masiku. Masih juga belum menangkap Harun Masiku. Ini sesuatu yang ya mereka mengatakan pasti akan kapan. Dan untung bahwa Joko Chandra bisa didapat itu karena ya bantuan dari kepolisian di Raja Malaysia yang melakukan penangkap. Dan Syamsul Nur Salim tidak juga bisa diapa-apakan. Nah, sementara yang namanya Anies Baswedan ini yang bikin sakit hati barangkali banyak orang juga di Indonesia adalah sampai pula dijamu 5 hari oleh Presiden Lee Hsien Loong di Singapura. Sedangkan yang lain-lain itu kalau berkunjung ke Singapura hanya ke hitungan jam. Lembaga Raja Ratnam, Universitas Nanyang dan sebagainya. Ini kok dijamu oleh seorang mantan Brigadir Jenderal yang kemudian meneruskan jabatan mengikuti jejak ayahnya ya. Jadi Kuan Yew menjadi presiden Singapura dan sangat disukai, sangat disayangi oleh rakyat Singapura karena pimpinannya telah menjadikan Singapura sebagai salah satu negara inceran oleh banyak negara lain. Nah, Anies diundang selama 5 hari menjadi tamu Lee Hsien Loong. Ini juga membuat banyak orang jadi sakit hati juga ini. Kenapa Anies Baswedan? Nah, ini kemudian tentunya kita tahu Lord Luhut atau Luhut Binsar Panjaitan mengatakan udahlah jangan bermimpilah untuk menjadi presiden kalau Anda bukan orang Jawa. Nah, ini Anies ini ada istimewanya, peranakan Arab tapi dari Jawa. Dari Jawa, siapa tahu kan? Bukan dari Palembang ya begitu. Ya, luar biasa memang percaturan politik Indonesia ini tak pernah sepi ya. Bang Nuim, kita lewatkan dulu cerita dan tidak selesai. Nanti kita tunggu jam 10 Bang Nuim, 2 jam lagi kalau tidak salah. Di kantor Nasdem itu Pak Brewok sudah menyiapkan waktu itu. Sohib kita itu. Bang Nuim, ini berita tentang Hang Heng-hong di Ukraina. Rusia nampaknya diberikan hak veto terhadap referendum dan Ukraina mulai merengsek ke berbagai tempat yang diaku dalam referendum tersebut. Sementara Eropa dengan meledaknya pipa Nord Stream 2 ini akan kalang kabut masalah energi, berkorelasi terus terhadap perekonomian dunia.
Apa yang terjadi dan bagaimana sepak terjang macam Blackwater atau tentara-tentara bayaran di tengah konflik yang sedang berlangsung di sana, Bang Lim? Karena kucuran dana luar biasa terhadap Ukraina ini. Silakan, Bang Lim. Ya bukan itu saja, tetapi ini sekaligus juga menunjukkan kecerobohan dan ketidakterampilan Rusia sendiri. Ini sebenarnya sangat membahayakan dalam arti kata, kalau karena malunya itu nanti Vladimir Putin melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang pemimpin, ya dia menggunakan misalnya senjata nuklir taktis dan lain sebagainya, ini akan memancing ya negara-negara NATO untuk mulai berpikir, apalagi sekarang Ukraina sudah mengatakan akan memohon untuk menjadi anggota NATO. Ini bisa jadi perang besar ini bisa jadi sesuatu yang sangat berbahaya. Dengan adanya pipa gas Nord Stream ya 1-2 itu kabarnya sabotase dilakukan karena itu dibikin dari bahan baja dan semen yang sangat kuat, hingga kalau ditimpa oleh jangkar kapal induk pun katanya dia tidak akan pecah. Ini bagaimana dia bisa pecah? Karena digunakan drone, kabarnya drone di bawah permukaan air, dia menggunakan drone untuk membocorkannya. Dan ini dituding antara lain adalah pasukan khusus Polandia katanya ikut barangkali berperan karena Polandia sedang sakit hati juga kepada Rusia. Nah bahayanya adalah sekaligus apa yang dilakukan oleh Vladimir Putin Februari yang lalu, mengirimkan bala tentaranya dengan harapan ini akan selesai dalam waktu yang sangat singkat, tidak berhasil. Kemudian melakukan mobilisasi yang kemudian menimbulkan tentangan di Rusia sendiri, sehingga sangat membahayakan kedudukan Vladimir Putin. Oleh sebab itu dia bisa jadi kalap. Ini saya pikir perkataan kalap ini bisa kita gunakan untuk menceritakan, untuk berkali menganalisa bagaimana nanti sudut pandang Vladimir Putin sendiri. Dan ini sekaligus menunjukkan juga kepada kita bahwa senjata yang begitu hebat yang dimiliki tidak ada gunanya. Karena seperti dikatakan Napoleon itu bukan senjatanya, tetapi tentaranya. Dan memang Ukraina yang mendapat bantuan antara lain juga dari Australia dan sebagainya, dengan antara lain transport strategis atau alat transport strategis yang disebutkan sebagai Bushmaster itu ya dari Australia yang dibuat di dekat Melbourne di Ballarat, itu bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar kita, di luar akal. Mana mungkin suatu Ukraina yang begitu kecil, secuil bisa berhadapan dengan raksasa. Tapi kita sudah melihatkan bagaimana raksasa Amerika dikalahkan di Vietnam, dan kemudian Amerika juga angkat kaki dari Afghanistan dan lain sebagainya. Jadi ini semuanya menunjukkan bahwa kemampuan manusiawi itu lebih berpengaruh daripada kekuatan senjata. Nah, masalahnya sekarang ini, apakah Tiongkok, ini yang penting, apakah Tiongkok akan lebih netral dari sebelumnya terhadap Rusia? Kalau memang Tiongkok nanti tanggal 16 ini kita melihatlah, 16 Oktober ini akan dilakukan Kongres Nasional ya. Kongres Nasional setiap 5 tahun sekali. Kita lihat bagaimana sikap dari Tiongkok sendiri. Ini akan banyak menentukan apakah NATO, Barat dan negara-negara lain akan lebih berani untuk memberikan dukungan kepada Ukraina, dan apakah Rusia karena mendapatkan sinyal dari Tiongkok tidak lagi akan didukung 100% oleh Tiongkok, akan mulai sadar dan mencari jalan untuk supaya rambut tak putus, tepung tak bercerai, artinya tanpa menimbulkan rasa malu lah. Bisa melakukan perundingan. Karena dampaknya Ukraina sekarang mulai jual mahal, tidak mau berunding dan lain sebagainya. Nah, ini sudah bikin Rusia yang sudah mulai memberikan isyarat bersedia untuk melakukan perundingan, apalagi setelah melakukan referendum terhadap 4 wilayah di Ukraina itu, dan mengatakan itu sebagai wilayah Rusia. Kalau itu diserang, maka itu berarti menyerang Rusia, maka Rusia akan menggunakan segala cara. Ini yang dikhawatirkan, menggunakan segala cara dan ditambahi nuklir ini bukan suatu gertakan. Nah, jadi ini yang akan membuat barangkali orang akan berpikir 2 kali tentang soal Ukraina. Ini pelik sekali. Tapi dampaknya ini akan terjadi perundingan, karena ya dalam keadaan seperti sekarang ini Rusia sudah sangat kewalahan, begitu banyak alat-alat peperangannya yang hancur, begitu banyak tentaranya yang tewas, dan mereka harus melakukan mobilisasi untuk bisa menambah kekuatan pasukan, terdiri nanti dari mereka yang baru saja beberapa minggu menjalani latihan militer
sebagai wajib militer lalu dikirimkan ke medan tempur, ini agak susah untuk bisa dibayangkan mereka bisa mencapai hasil yang memuaskan bagi Rusia. Karena dengan mengirimkan tentara yang profesional saja pun Rusia tidak berhasil. Harus mundur. Sekarang mundur lagi dari salah satu kota penting di Ukraina. Jadi ini semuanya merupakan hal yang bagi Putin satu keterlanjuran yang membuatnya barangkali penuh penyesalan, tapi ya sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Tak berguna. Ada yang mampu untuk bisa mendamaikan, ini mencari jalan damai agar kedua pihak tidak kehilangan muka. Ya, itu dia. Kedua pihak tidak kehilangan muka karena sudah terlanjur ini. Ya, luar biasa. Dunia pun berdampak kemana-mana ini. Makin kecil saja. Bang Nuim, satu lagi. Ini tanggal awal Oktober, ya. Ini 1 Oktober kemarin kita mengenang sebuah tragedi yang kita namakan ya dulu Kesaktian Pancasila ya, dan 30 September menjadi sebuah gerakan yang tak dapat dilupakan. Apa yang Bang Nuim ingatkan lagi? Apakah masih ada bahaya laten itu, ataukah cerita apa yang akan terjadi dari sebuah aliran yang nampaknya masih melekat di sebagian orang Indonesia itu? Bagaimana Bang Nuim? Itu dia. Terus ada yang mengatakan, ya kalau komunis itu bisa seperti komunis di Tiongkok, katanya kenapa enggak? Mereka itu bisa mengentaskan kemiskinan, mereka bisa menjadi, ya tapi dengan ideologi komunisme yang tidak bisa diterima oleh rakyat Indonesia sebenarnya, baik yang beragama Islam maupun Kristen maupun agama lain yang percaya kepada Tuhan. Sedangkan tentunya Tiongkok kita mengetahui tidak percaya kepada Tuhan. Di dalam doktrin komunisme, agama itu dianggap sebagai the opiate of the people, yaitu narkobanya rakyat. Mereka menganggap rakyat itu sebagai narkobanya rakyat. Jadi kita bisa mengatakan, kalau kamu mengatakan bahwa komunisme itu berhasil di Tiongkok, kenapa tidak berhasil di Korea Utara? Ya, mereka bisa bikin senjata nuklir. Kenapa tidak berhasil misalnya di Kuba? Mereka sudah kalang kabut. Kenapa tidak berhasil di Rusia? Kita melihat, kalaulah tidak dikarenakan oleh minyak dan gas sekarang ini, Rusia akan sangat kedodoran ekonominya dan sebagainya. Jadi bukan karena komunisme itu, tetapi karena memang ada pimpinan yang mampu memberikan motivasi sedemikian rupa, dan dia sendiri menunjukkan dirinya sebagai orang yang tidak cacat dalam tanda kutip. Xi Jinping ini dikatakan bahwa dia menghabisi lawan-lawan politiknya dengan menerapkan suatu tindakan anti korupsi yang telah menjerat lebih dari 1.000 orang. Dan sejumlah di antaranya itu orang-orang yang berkedudukan tinggi dan lain sebagainya, dan kemudian dihabisi. Nah, ini yang penting. Jadi bukan komunis ansih, bukan hanya komunis seperti itu saja, kemudian komunis. Tidak juga. Sebab PKI itu, komunisme di Indonesia itu banyak juga alirannya itu dipengaruhi oleh Tan Malaka yang lebih berkiblat kepada Uni Soviet. Dan di Uni Soviet itu, yang namanya komunisme itu tidaklah seperti diktator proletariat, tidak. Mereka yang di atas hidup memang dalam kemewahan, yang di bawah ya hidupnya tetap serba susah saja. Ya, jadi kalau sekarang ini ada yang mengatakan, kita harus mengembalikan komunisme, ingat, jangan kita pakai sistem pengadilan yang mengatakan karena Joko Chandra sudah pernah dihukum di masa lalu, maka sekarang ini hukumnya lebih ringan. Itu tidak bisa. Mereka telah melakukan pengkhianatan. Setahunya ada 3 kali sebenarnya pengkhianatan. Tapi yang kita kenal itu tahun 48 ya, dan kemudian tahun 65. Apakah akan diberikan kebanjaan lagi seperti yang telah dilakukan dengan Nasakop dan lain sebagainya, sehingga nanti mereka begitu kuat? Niscaya mereka, itu kan ada cerita begini. Itu katanya ceritanya begini. Seekor kalajengking mengatakan kepada kodok, aku mau nyebrang sungai ini, tolonglah, bawalah aku nanti di belakang kamu kan bisa berenang, kamu bawalah seberang aku. Kodok bilang, nggak mau, kau pasti akan mengantuk aku, kau pasti akan menggigit aku, dan aku akan mati. Kau mati, aku juga mati. Oh enggak lah, aku perlu sekali nyebrang. Akhirnya kodok terbujuk, dan kalajengking naik di atas kodok. Maka kodok mulai berenang. Sampai di tengah sungai, kalajengking menggigit kodok.
Nah, kalau jengking bilang, kodok bilang, lah, ini bagaimana kamu tadi janji kita tidak akan gigit aku, ini sekarang kita dua-dua akan mati. Kita dua-duanya akan tenggelam. Kalau jengking bilang, nggak bisa, itu sudah fi'il aku, itu tabiat aku, nggak bisa. Nah, ini kan PKI itu, komunis itu, tabiatnya mesti melakukan keonaran, melakukan pengkhianatan. Sudah nggak bisa lagi. Tidak bisa. Ya mungkin karena mereka tidak percaya kepada Tuhan dan lain sebagainya. Mungkin itu membuat mereka jadi tidak bisa diberikan kesempatan. Mereka akan kembali melakukan gigitan seperti kalajengking menggigit kodok itu. Inilah yang perlu kita perhatikan. 48 dikasih kesempatan 1975 ikut pemilihan jadi 4 besar dan lain sebagainya. 65 tidak puas. Melakukan pemberontakan, melakukan ya pengkhianatan lah, bukan pemberontakan, pengkhianatan terhadap NKRI, terhadap Pancasila. Ya, ya luar biasa perjalanan sejarah ini jangan kita lupakan jas merah, begitu kan kata Bung Karno sendiri, bukan begitu Bang Mim ya? Itu dia, tapi beliau sendiri lupa sama sejarah ya, apa boleh buat. Beliau juga adalah manusia biasa. Manusia. Nah, yang luar biasa adalah manusia yang luar biasa. Sebentar lagi kita memperingati Maulid 12 Rabiul Awal. Apa yang Bang Dum bisa sampaikan sebagai penutup Alkisah kita di pagi hari ini? Maulid sekarang, wah ramai kali di mana-mana orang melaksanakan. Kadang ramai dengan makanan atau urusan seremonial, tapi nilai-nilai itu sendiri, marwah dari Rasulullah ini jarang orang meresapi gitu. Apa yang Bang Dum ingin ingatkan? Silakan buat pendengar radio Silaturahim di menjelang 12 Bismillahirrahmanirrahim. Ini hari Senin ya. Rasulullah itu dilahirkan pada hari Senin. Makanya beliau itu tiap hari Senin puasa sebagai ucapan syukur karena dilahirkan. Nah ini kita akan merayakan insya Allah tanggal 8 Oktober ya kalau tidak salah. Tanggal 12 Rabiul Awal 12 Oktober. Masih ada keraguan di sana sini. Yang menarik adalah bahwa beliau ini junjungan kita ini hampir tidak jadi lahir gitu. Tidak terjadi gitu karena ketika ibundanya Aminah menikah dengan ayahandanya Abdullah, itu pada hari ketiga setelah pernikahan, Abdullah dikerahkan untuk pergi ke Ashkelon. Ya sekarang ini daerah utara sana untuk membawa kabilah perdagangan. Jadi Rasulullah ini janinnya tercipta pada malam pertama atau malam kedua. Ini menurut antara lain Leslie Hazleton, seorang perempuan Amerika yang menulis tentang riwayat hidup Rasulullah SAW. Dan beliau ini kemudian boleh dikatakan sudah jadi yatim pada usia yang sangat muda karena ayahnya ketika pulang dari bagian utara singgah di Madinah, wafat di Madinah. Dia lahir dalam keadaan ibunya yang betul sangat rentan, tapi kakeknya dalam hal ini sangat berusaha mencarikan rotab itu anggur muda dari Taif. Ketika Aminah mulai merasakan akan melahirkan, kakeknya mengirimkan seseorang untuk ke Taif mencari anggur muda, anggur yang masih mengkal begitu, bukan sebelum menjadi korma. Karena bagi orang Arab ini anggur muda ini katanya ada jusnya itu kalau dimakan itu bisa menguatkan badan katanya. Begitulah. Pada pagi hari itu dikerahkan seseorang untuk pergi ke Taif yang letaknya kira-kira berapa ya 30-40 kilometer dari Mekah. Kembali dengan kuda yang sangat kencang dan membawakan jus itu, dan tidak lama kemudian pada hari Senin itu setelah subuh Rasulullah SAW dilahirkan. Nah kita tahu bahwa pada usia 6 tahun beliau harus menjadi apa yang disebutkan yatim. Yatim itu dalam katanya bahasa Arab itu tidak sempurna. Artinya seseorang yang sudah tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Karena Aminah wafat pada dia berusia 6 tahun, itu terjadi di Madinah. Dan sebelum ibundanya wafat, Aminah mengatakan kepada Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammadu, wahai Muhammad, kun rajula. Ini artinya in the present tense dalam bahasa Inggris itu. Kun rajula. Ya Muhammadu, kun rajula. Ya Muhammad, kau menjadi pengubah dunia. Jadi dia dibebani, beliau ini baginda ini pada usia yang begitu muda dibebani oleh pesan semacam warisan dari ibunya untuk melakukan perubahan di dunia. Jadi bukan hanya perubahan di Mekah, maksudnya perubahan dari sistem yang menekan ke bawah dan memanjakan ke atas. Itu yang ditentang oleh orang-orang di Mekah. Karena Islam itu mengatakan bahwa kebaikan itu bukanlah kamu ketika salat menghadap barat, timur, utara. Tidak. Kebaikan itu adalah ketika kamu berbuat baik kepada anak yatim dan lain orang dan sebagainya. Jadi Islam itu sebenarnya sangat luar biasa. Nah, menariknya itu nama Muhammad itu tidak lazim di Mekah. Tapi kenapa Abdul Thalib memberikan nama, kakeknya memberikan nama dia yang semulanya itu katanya namanya itu Ha Mim Dal. Itu diambil dari perjanjian lama ceritanya. Nama itu Ha Mim Dal. Jadi bahasa Arab kan tidak ada vowelnya begitu, huruf hidupnya. Jadi Ha Mim Dal. Kemudian ditambah Mim. Mim Ha Mim Dal menjadi Muhammad. Ya, artinya Muhammad itu adalah panutan yang luar biasa. Panutan luar biasa, exemplary orang-orangnya, ya seperti dikatakan di dalam Al-Quran, uswatun hasanah. Tapi kan waktu itu belum ada itu uswatun hasanah, belum ada. Tapi kakeknya itu memberikan nama sebagai panutan yang luar biasa. Muhammad itu artinya ditafsirkan, kata dalam perjanjian lama itu sebagai panutan yang luar biasa. Jadi seakan-akan dari sejak baru lahir, junjungan kita ini sudah diplot, sudah direncanakan untuk menjadi uswatun hasanah dan untuk menjadi the world changer dalam bahasa Inggris, orang yang mengubah dunia dalam jangka waktu 23 tahun tanpa bala tentara, tanpa ini itu seperti dikatakan oleh sejarawan Prancis Le Martin, mengingat bahwa beliau ini tidak punya apa-apa, tapi dalam waktu 23 tahun bisa melakukan perubahan yang begitu dahsyat. Tidak ayal lagi, ini adalah manusia yang luar biasa. Itulah dia, uswatun hasanah. Jadi misi pesan dari ibundanya, ya Muhammadu kun rajula. Jadi kun itu bukan seperti dikatakan idza arada syai'an an yaqulu lahu kun fayakun. Tapi ini jadi dalam kata present tense, terus-terusan. Ya Muhammadu kun rajula, itu sebelum beliau wafat, dan setelah itu beliau wafat. Jadi barangkali bagi seorang anak 6 tahun apakah ingat akan hal ini atau tidak, tetapi begitulah kira-kira sedikit riwayat tentang Rasulullah SAW yang jarang-jarang kita dengar tentang namanya. Ada ulama yang mengatakan bahwa sebenarnya waktu itu sudah ada kira-kira 15 orang di Mekah yang punya nama Muhammad, tapi ada yang mengatakan tidak, baru dialah yang diberikan nama oleh kakeknya, dari Ha Mim Dal menjadi Mim Ha Mim Dal, Muhammad. Oleh itu ibunya mengatakan, ya Muhammadu kun rajula, untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lahir pada hari Senin tanggal 21 April pada, kalau aku tidak salah, tahun 570 pada waktu itu. Masya Allah. Terima kasih Bang Nuim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu ala nabi. Bang Nuim Hayat. Amin. Terima kasih dan sudah menemani kita membawa wacana, dan terus sampai ketemu hari Senin mendatang insyaallah Bang Nuim. Assalamualaikum Bang Nuim. Insyaallah. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.